Meeting Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Meeting Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Pernah nggak sih teman-teman semua, kadang ketika kita udah ngerasa itu analisa teknikalnya udah sempurna, garis trendline juga udah rapi, pola candle juga udah terbaca dengan jelas, indikator juga kasih sinyal buy misalkan ya, tapi harga malah berbalik arah gitu. Rasanya itu nyesekkan gitu. Nah, itu biasanya bukan karena teknikalnya yang salah ya, bukan karena indikatornya juga yang error gitu, tapi karena mungkin teman-teman itu nggak cukup tahu cerita besar di balik pergerakan harga, yang mana biasa saya sebut dengan why-nya. Jadi harga itu bergerak, ada why, ada how. Nah, mungkin yang terjadi adalah kita hanya tahu how-nya, tapi why-nya kita tidak mengetahui atau tidak mempelajari. Oke, saya Syam, official mentor di DDMax. Di video ini, saya mau bahas gimana cara menemukan timing terbaik dari gabungan analisa teknikal dan analisa fundamental. Karena jujur aja, kalau teman-teman itu cuma ngandelin teknikal doang atau analisa fundamental doang, hasil trading teman-teman itu biasanya cenderung acak atau tidak konsisten. Nah, kadang profit, kadang juga kejebak arah market, kadang ke floating, kadang harus cut loss yang di luar risk management yang kita punya. Analisa fundamental itu sebenarnya tentang kenapa harga bergerak. Misalnya ketika bank sentral kayak The Fed itu naikin suku bunga, otomatis nilai dari mata uangnya biasanya akan cenderung menguat. Sebaliknya, kalau ada data ekonomi seperti NFI atau inflasi yang dirilis lebih lemah daripada ekspektasi, nah ini biasanya pasar bisa bereaksi sebaliknya atau dolar Amerikanya bisa melemah. Nah dari sini teman-teman bisa tahu ya arah besar pasar itu, apakah trennya itu cenderung bullish ataupun bearish, atau malah sideways karena ketidakpastian. Nah, dengan melihat arah berdasarkan data fundamental, terus kita mempertimbangkan agar bisa membaca sentimen marketnya, kita akan bisa melihat arah atau pergerakan harga itu kemana arahnya gitu. Nah, dengan analisa fundamental ini kita sudah tahu ketika kita ke floating, ketika kita melakukan transaksi, kita akan membatasi kerugian itu di level berapa dan apakah kita sedang melawan arah tren ataupun sejalan dengan trennya. Setelah tahu arahnya dari data fundamental atau dari sentimen marketnya, barulah teknikal masuk. Nah, ini buat bantu teman-teman itu cari waktu atau timing yang pas untuk masuk market. Ibaratnya gini, fundamental itu ngasih peta arah jalan, sedangkan teknikal itu ngasih tahu kapan teman-teman itu harus mulai melangkah atau mulai action. Oke, misalnya gini untuk contoh ya, teman-teman itu tahu kalau dolar Amerika itu sedang menguat misalkan ya, karena statement hawkish dari The Fed atau statement yang positif dari The Fed. Nah, maka teman-teman itu karena dolar Amerikanya lagi melemah, teman-teman bisa ambil momentum untuk sell-nya ngikutin arah tren di pair currency yang USD itu di belakang, kayak Euro USD, GBP USD atau bahkan XAU USD. Oke, atau sebaliknya, ketika The Fed atau government-nya itu sedang ngasih sentimen dovish atau statement dovish, maka dolar Amerikanya itu cenderung melemah. Maka teman-teman ambil posisinya itu buy di Euro USD, mungkin GBP USD, atau sell USGPY atau USD atau USD, karena dolar Amerikanya saat itu cenderung melemah atau arahnya saat itu cenderung bearish. Oke, jadi kalau fundamental itu menunjang pelemahan, teman-teman itu tunggu konfirmasi break di teknikal atau ambil posisi short sell-nya. Kalau misalkan kita mau counter arah trennya. Yang penting di sini itu sebenarnya bukan cuman hafal indikator atau nama-nama pola-pola candlestick, tapi ngerti konteks di balik signalnya. Indikator itu cuma reaksi dari pergerakan harga yang ada di grafik yang disebabkan oleh berita dan data. Jadi kalau teman-teman itu udah tahu penyebabnya duluan, teman-teman itu udah punya keunggulan sebetulnya untuk waktu dibanding trader yang cuma lihat di grafik atau data statistik doang. Makanya trader profesional itu selalu mulai dari kalender ekonomi. Mereka pantau rilis data penting kayak suku bunga, inflasi, pengangguran, atau bahkan mungkin isu geopolitik seperti kayak perang ya, atau ketegangan antar negara kayak Amerika sama kayak sekarang ya, Amerika sama Rusia atau Amerika sama China dengan tarif dagangnya gitu kan.
Nah, semua ini punya dampak besar terhadap arah, harus digarisbawahi, terhadap arah harga, bukan hanya naik atau turun doang, tapi arah secara keseluruhan. Oke, terutama di pair-pair utama yang berpasangan dengan USD, Euro, GBP atau JPY. Jadi kalau teman-teman ingin tradingnya itu bukan sekedar ngandelin feeling, tapi dengan pemahaman dan timing yang jelas. Nah, mulai teman-teman itu bisa join di VIP kelasnya di Dimex, karena kita ada edukasi, bahkan kita ada modul, bahkan kita ada kelas secara offline ataupun online. Oke, pelajari cara baca fundamental untuk tahu arah, biar kita nggak ngelawan arah tren, ataupun ketika kita ngelawan arah tren pun kita tahu batas ruginya itu atau risk management itu akan sesuai dengan apa yang kita mau, atau kita punya batasan yang jelas terhadap resiko kerugian. Oke, saya Syam, official mentor di Dimex. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. See ya.